Wow, finishingnya asli keren juga teman-teman. Ini nggak main-main sih. Hai guys, balik lagi bersama saya di channel ini. Dan kali ini teman-teman, di depan saya ada box yang isinya adalah salah satu raket yang ditunggu-tunggu banyak subscriber. Karena beberapa waktu yang lalu raket ini sering kali ditanyain. Beberapa orang sih bilangnya raket seri ini adalah penghancur raket middle di harga kisaran 500-600 ribu. Kalau Arsaber 1 yang beberapa waktu lalu saya review itu kan bener-bener kayak penghancur raket-raket murah di bawah 500 ribu. Dan ini katanya penghancur juga di harga ya 500-600 ribu rate-nya. Tapi apakah memang sehebat itu raket ini? Langsung aja kita buka teman-teman. Ya, buat kalian yang memang berminat, nanti link pembelian saya taruh di kolom deskripsi. Tentu saja toko-toko yang saya rekomendasikan adalah toko-toko yang memang sudah dikenal menyediakan produk-produk yang benar-benar original. Nggak ada raket-raket KW di toko tersebut. Ya, ini kerasa berat teman-teman. Kayaknya sih masih ada bungkusan lagi di dalamnya. Kita buka saja. Yap, bener banget, raketnya masih ada ininya ya, pengamannya plastik, dan juga ada kardus yang dibuat untuk mengamankan raket ini teman-teman. Dan ini dia guys, wow, raket Yonex di series Astro 02. Wow, finishingnya asli keren juga teman-teman. Ini nggak main-main sih. Di harga yang 600 ribuan kurang lebihnya, ternyata Yonex Astro 02 ini dibuat finishing yang glossy-nya itu mengkilapnya kerasa mengkilap banget teman-teman. Dan itu wow banget, serius ini keren banget. Kayaknya sih Yonex nggak mau bermain-main lagi di harga yang di bawah gitu ya, bukan yang seri-seri pro ataupun yang game gitu ya. Di harga bawah pun dia bener-bener kayak nggak main-main lagi untuk produksi raketnya. Dan sekilas teman-teman, kalau saya lihat kayaknya sih shaftnya lumayan kecil loh, nggak gede kayak Arsaber 1 fill atau clear kemarin ya. Coba saya ukur nih, mumpung udah saya siapin ya ukuran diameter teman-teman ya. Oke, kalau frame-nya sih ini kecil banget, kerasa kecil banget. Kalau shaftnya, oh enggak, ya masih standar. Jadi ini shaftnya masih di 7,0 ya. Kelihatan slim sih karena bagian frame kepala raket ini kan kerasa kecil ya. Kalau Astro kan memang serinya kan kecil-kecil bagian frame-nya, frame shape-nya teman-teman. Jadi kayaknya ini rada kecil gitu. Dan ini benar-benar teman-teman, untuk awal kali penglihatan, di awal pandangan pertama ini, Yonex Astro 02 ini benar-benar menyajikan satu finishing raket Yonex kayak bukan di harga 500-600 ribu gitu. Ini kerasa Yonex di harga di atas ya di kisaran 1 jutaan gitu. Jadi benar-benar berkesan banget untuk pertama kali ngelihat raket ini ya. Biar gampangnya kita bahas aja bagian per bagiannya, detailing dari raket Yonex ini. Biar teman-teman tentu saja tahu secara detailnya seperti apa penampilannya. Tapi sebelum itu sih kemarin saya ngambil raket ini seri Ability teman-teman. Kan seri Arsaber 1 kemarin yang udah saya review kan Arsaber 1 fill dan clear. Jadi saya pingin ngambil di seri lain yaitu Ability. Yang memang di seri Ability ini saya belum review di seriesnya Arsaber 1 kemarin. Di sisi lain kalau saya ngelihat di spesifikasi deskripsi di toko Pro Champion yang saya beli kemarin teman-teman, ternyata Astro 02 Ability ini shaftnya yang paling kaku, dia stiff. Kalau yang fill dan clear kalau nggak salah medium, jadi ini yang paling kaku, jadi makanya saya datengin raket ini. Oke, kita bahas bagian per bagian teman-teman. Ini pertamanya kita lihat di bagian capnya ya, ada logo Yonex. Tentu saja nggak ada tulisan JP-nya teman-teman. Di harga 600-an kita masih bisa merasakan sensasi raket originalnya Yonex di made in China-nya. Kemudian gripnya ini lumayan gede, G5 teman-teman. Kemudian kalau kita naik ke bagian konnya, nah di bagian kon di Astro 02 ini memang kerasa berbeda dari kon-kon yang lain. Ini kayaknya kon pertama, improvement atau inovasi pertama yang disematkan di raket Yonex ya. Ada karet-karetnya sih. Mungkin memang usaha untuk meminimalisir getaran gitu ya. Jadi mungkin biar kerasa raketnya lebih solid. Tapi nggak tahu sih performanya nanti seperti apa teman-teman ya. Wajib kita tes di lapangan. Nah, di konnya ini ada logo Yonex dan kemudian ada kombinasi icon yang bahannya tuh dari karet teman-teman. Jadi sebelah-sebelahnya itu kayak dari plastik gitu. Dan ini yang hitam-hitam ini kayak dari karet. Kemudian ada logo Yonex yang dari cetakan gitu.
kemudian ada hologram originalitas, ada logo PBSI, dan juga ada spesifikasi raket ini yang berat 4U, kemudian tarikan maksimalnya 30 lbs. Nah, di harga 600 ribuan 30 lbs sangat menarik banget untuk kita lirik. Karena dengan tension 30 lbs, Yonex kan jarang-jarang. Bahkan di seri Pro Game Tour itu bahkan cuma 28 lbs. Dengan made in China yang harganya lebih terjangkau, tapi bisa 30 lbs kan lumayan banget untuk kolektor-kolektor raket-raket di bawah 1 jutaan, teman-teman. Terutama buat kalian yang memang udah cinta mati sama Yonex kan. Kemudian ini ya, gripnya ukuran G5, dan kemudian kalau kita lihat di sisinya ada grafir ID number ya. Ya intinya sih di bagian konnya ini bener-bener salah satu inovasi terbaru dari Yonex yang rada berbeda dari seri-seri yang lainnya. Kemudian kalau kita naik ke bagian shaftnya, teman-teman, seperti halnya yang saya bilang tadi, di spesifikasinya Pro Champion katanya shaftnya stiff. Langsung aja kita cek deh. Ya, kerasanya sih rada kaku, teman-teman. Oh iya, bener. Ini serius, ini stiffnya kerasa. Jadi bukan yang fleksibel, tapi antara medium ke stiff, teman-teman. Ini bukan kategori raket yang lentur shaftnya. Kemudian kita bisa lihat di shaftnya ini ada seri raketnya, yaitu Ability. Kemudian ada tulisan yang lebih kecil, Astro 02 Ability. Developed by Yonex Japan, made in China. Ya, ini made in China, tapi tetap originalnya Yonex, teman-teman. Sekali lagi, ini tetap raket original, harga 600 ribuan kurang lebihnya. Dia juga developed by Yonex Japan. Saya tekankan lagi karena kemarin beberapa komentar dari teman-teman subscriber ataupun viewer ternyata bilang khawatir raket-raket di bawah 1 jutaan Yonex itu KW gitu. Kemudian teman-teman kalau kita putar di sini ada serinya Astrok. Jadi satu sisi tulisan Astrok besar berwarna-warni. Kemudian di sisi lainnya ada tulisan Ability yang berwarna-warni juga. Kemudian kalau kita putar lagi ada tulisan HT Graphic. Saya belum pernah sih baca deskripsi material raket yang HT Graphic. Nanti saya sisipkan kalau ada informasi lebih lanjut, teman-teman. Kemudian seperti biasa karakteristik raket-raket Astrok yaitu head heavy balance 10 mm longer. Kemudian ada tulisan Astrok 02 Ability lagi. Kemudian ada spesifikasi teknologi capnya yaitu TFE Cap Plus. Nanti saya sematkan teman-teman kira-kira apa fungsinya TFE Cap Plus ini. Setahu saya sih memang salah satunya fungsinya untuk meredam getaran itu, teman-teman. Jadi raketnya kerasa lebih solid. Nah, kemudian kalau kita naik ke bagian T-jointnya, ada logo Yonex, teman-teman. Elegan banget. Dan kita bisa lihat di bagian frame kepala raket ini, karakteristik Astroknya keluar banget. Framenya kecil. Karakteristiknya aero box. Jadi ada karakter box pun juga ada lekukan-lekukan yang bikin dia kerasa mendekati ke oval. Kemudian ada teknologi seperti biasa, rotation generator system. Kemudian kalau kita lihat di tulisan lainnya hanya ada keterangan isometrik, teman-teman. Kemudian ada tulisan Astrok yang dibuat tidak terlalu jelas, tapi benar-benar di raket Yonex Astro 02 ini ikon yang dibangun kerasa baru banget, teman-teman. Ini yang bikin kayak ngoleksi raket ini nggak rugi gitu, karena desainnya benar-benar kayak baru banget. Ikon-ikon bercak-bercak warna-warninya itu bikin ya kita nggak nyesel gitu ngoleksi raket Yonex original made in China gitu, dengan harga yang lebih terjangkau tentu saja buat kelas-kelas amatiran gitu, dan desainnya ya menarik banget. Apalagi seperti yang saya bilang di awal tadi, karakteristik finishing glossy-nya mengkilap banget, berkilau banget, teman-teman. Nah, kemudian kalau kita lihat grommetnya sih ini di 76 lubang ya, sudah ada bagian yang dekat-dekat banget, teman-teman. Jadi nggak perlu saya hitung. Kemudian kalau kita ukur panjang raketnya itu di 672, kurang lebihnya di 672 mm. Jadi bukan yang terlalu panjang, teman-teman. Coba saya ulangin lagi. Ya antara 670 sampai 671, 672 kisaran itu, teman-teman. Jadi bukan yang kategori pendek banget atau bukan yang panjang banget. Mirip banget dengan panjangnya Yonex Art Saber 1 series itu, teman-teman. Oh iya, nyaris lupa, bentuk framenya ini isometrik, teman-teman, bukan yang compact, bukan yang kecil ya. Ini isometrik, khas karakteristiknya raket-raketnya Yonex di seri Astrok, teman-teman. Ya, itu jadi bagian per bagian detailing dari raket ini. Dan sebelum kita tutup sih, kita verifikasi dulu seberapa real berat raket ini. Yang katanya 4U, head heavy balance, kemudian shaftnya tadi udah kita verifikasi ya. Ini bener-bener bukan di karakteristik
raket yang lentur, kerasa di medium atau medium stiff teman-teman. Kita coba ukur beratnya dulu untuk memverifikasi apakah benar-benar di kosongannya raketnya berat 4U. Saya dapat di 86 gram, 85,8. Jadi bisa dibilang udah masuk di 86 gram. Tapi 85 lah ya, komanya kita hapus saja deh ya. Jadi 4U ujung atas atau 3U ujung bawah. Lumayan berat, tangan saya lagi cocok di raket-raket berat 81, 80 gram sebetulnya. Tapi nggak apa-apa deh. Kemudian kita lihat balance point-nya teman-teman. Kalau HTV balance jadi kisaran 295 seharusnya. Nah, temu ya nih ya. Oke, di sini ya. Ya, bener banget ini HTV balance teman-teman, kosongannya di kisaran 297 atau 298. Ya udah lumayan mendekati head heavy ya berat kepalanya, tapi ya di kategori balance point segitu masih berat kepalanya sedikit. Wah, kerasa ya tangan saya ya. Udah lama nggak pakai raket-raket yang berat 85-86 gram, jadi masih kerasa banget teman-teman. Biasa masih main beberapa bulan kan, saya belum lama mulai main lagi setelah cedera. Jadi tangannya masih gampang capek gitu. Kemarin habis main, seminggu paling 1 atau 2 kali aja main. Nggak bisa over lagi di atas itu, biar tetap aman lah ya kondisi. Tapi tak swingin gini kerasa, ngoyo banget nih. Otomatis dengan berat segini, ini bakar lebih punya power daripada Arsaber 1 kemarin. Dan sekilas, shaftnya sih kayaknya lebih ngecering ya. Material frame-nya gitu ya. Kayaknya bakal lebih punya lontaran dari senarnya, itu yang lebih baik sih. Sekilasnya itu. Dan mungkin bisa jadi karena memang harganya jauh lebih mahal, 2 kali lipat dari Arsaber 1 feel, yang saya bisa bilang itu udah enak. Dengan harga yang lebih mahal pun juga dia punya kualitas yang lebih baik, otomatis seharusnya kualitasnya bakal lebih terjamin. Seharusnya sih seperti itu. Apalagi dari desain coloring, teknologi, bentuk-bentuk baru, inovasi baru yang ada di raket ini bener-bener kayak ya worth it juga di harga segitu. Ngeluarin raket dengan desain seperti ini. Tapi terkait feel nanti kita tunggu di review pemakaiannya. Setelah saya pakai beberapa kali tentunya. Tentu saja salah satunya sampai bisa ngerti kekurangan dan kelebihan raket ini seperti apa. Oke, sementara segitu dulu teman-teman. Dan ini kayaknya bakal jadi raket power di tangan saya teman-teman. Karena BP-nya udah mendekati head heavy. Kemudian beratnya sudah di 85-86 gram. Dan dengan berat segitu, balance point segitu, power smash-nya bakal keluar banget. Kita buktikan di video selanjutnya. Sementara segitu dulu teman-teman informasi terkait Yonex Astro 02 Ability ini teman-teman. Semoga informasi awal ini bermanfaat buat kalian. Jangan lupa terus berolahraga, salam tepuk bulu, sehat selalu dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya.